Ya, sudah masuk di sini tadi. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat pengelompokannya, dimatikan dulu speakernya yang lain. Maka perkembangan manajemen itu bisa dikelompokkan atas 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 sebenarnya pendekatan atau aliran yang berkembang dalam ilmu manajemen. Nah, kalau yang Anda lihat di sini ada 4 aliran atau pendekatan klasik, pendekatan atau aliran kuantitatif, kemudian aliran atau pendekatan behavioral, dan yang terakhir pendekatan atau aliran kontemporer. Sebelum masuk ke sini, sebenarnya dalam perkembangan awalnya, manajemen itu memiliki background sejarah perkembangan ya. Dari sini kita bagi 3, early example of management, kemudian Adam Smith, dan revolusi industri. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian tersebut. Ya. Kalau misalnya hari ini tidak bisa kita selesaikan semuanya, kita bisa membahas sampai 2 pertemuan untuk pokok bahasan sejarah perkembangan manajemen. Saya akan mulai dari bongkar ini. Lanjut dulu. Ya, jadi dalam waktu yang lampau ya, itu sebenarnya manajemen itu sudah bisa dikatakan sudah dikenal ya, cuma dalam konsep istilahnya manajemen kuno. Misalnya buktinya adalah kita melihat bangunan piramid di Mesir ya, tembok Cina, itu sudah memperlihatkan bahwa zaman dulu sudah ada proses mengelola orang-orang ya, atau mengelola semua jenis input, kemudian diproses menjadi output ya. Nah, kan tidak mungkin piramid ini berdiri seperti ini ya. Kemudian juga tembok Cina itu bisa dibangun seperti ini kalau tidak ada proses manajemen di situ. Tidak ada proses merencanakan, tidak ada proses mengatur atau mengelola orang-orang yang akan digunakan dalam proses pembuatan bangunan tersebut. Ya, kemudian juga itu ada proses controlling di situ. Bagaimana mengawasi para pekerja, mengawasi bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat bangunan tersebut. Nah, itu sebenarnya sudah konsep manajemen itu, ya. Ada proses perencanaannya, organizing-nya, directing-nya, controlling-nya. Cuma belum menjadi sebuah konsep. Tapi sebenarnya sudah
ada dalam praktek sejak zaman dulu. Saya lanjut. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di periode Adam Smith, ya, itu sudah mulai mengenal istilah pembagian kerja atau spesialisasi kerja ketika Adam Smith mengeluarkan bukunya disebut dengan The Wealth of Nations. Ini bapak ilmu ekonomi itu ya, Adam Smith. Nah, itu yang memberikan konsep bahwa sebaiknya pekerjaan di dalam perusahaan itu diatur. Ya, mengaturnya kita harus memberikan pengelompokan, ya, pengelompokan pekerjaan. Kemudian setiap orang memiliki skill yang khusus untuk melakukan pekerjaan. Ya, itu menurut konsep Adam Smith. Kemudian lebih lanjut, nah, ketika terjadi revolusi industri itu semakin mempercepat perkembangan teori atau ilmu manajemen. Ya, saat itu pada kebutuhan barang ya, yang sangat tinggi, sementara jumlah perusahaan saat itu juga masih terbatas, sehingga dibutuhkan ya, banyak dibutuhkan mesin untuk supaya bisa menghasilkan produk secara massal. Ya, maka di situ juga mulai dikenal penggunaan mesin yang modern untuk menggerakkan proses pembuatan barang saat itu. Nah, sehingga dampaknya adalah organisasinya harus lebih besar lagi karena produksinya sudah secara massal. Nah, di situ kemudian ada kesadaran bahwa kita harus membutuhkan ya, mengelola organisasi tadi itu tidak bisa dikelola begitu saja, tetapi harus membutuhkan pengetahuan untuk mengelolanya. Karena organisasi yang semakin besar, semakin banyak pekerja, semakin banyak bahan baku yang kita butuhkan, semakin banyak juga penggunaan mesin, ya, itu yang membuat kebutuhan akan manajemen saat itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi pemicu aliran-aliran manajemen berikutnya. Yang pertama, manajemen ilmiah, ya, yaitu pertama kali disampaikan oleh Frederick Winslow Taylor. Ya. Nah, Taylor melihat tadi bahwa pabrik itu dan perusahaan itu, ya, penggunaan SDM-nya, sumber daya manusianya, dan pola pekerjaannya itu sebaiknya menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang dimaksud itu seperti Anda bisa lihat di sini ya, ada 2, 3, 4, ada 4 prinsip manajemen ilmiah yang disampaikan oleh Taylor. Yang pertama, kembangkan satu ilmu bagi tiap unsur pekerjaan yang akan menggantikan metode lama yang bersifat untung-untungan. Ya, jadi saat itu Taylor sudah mengemukakan bahwa setiap orang itu mestinya memiliki keahlian tertentu. Kemudian pola pekerjaan harus teratur, ya, tidak dibuat seadanya begitu. Harus jelas alur produksinya dari mana ke mana, ya, dan sampai di mana. Nah, jadi supaya mampu menghasilkan produk yang baik, ya, maka menurut Taylor itu harus seseorang itu memiliki spesialisasi. Kemudian juga semua proses produksi di pabrik juga harus ada proses yang terpola atau proses yang tepat, tidak bersifat untung-untungan. Oke, nah sekarang ketika kita sudah menemukan metode yang tepat untuk melakukan sebuah pekerjaan, maka secara ilmiah pilihan dan kemudian nanti ajarlah perkembangan proses. Maka kita memilih orang yang tepat untuk
melakukan proses kerja yang dimaksud. Ya, maka orang yang kita tempatkan di situ adalah orang yang memang bisa menjalankan metode atau proses kerja di dalam pabrik atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, ya harus ada kerjasama antara para pekerja dengan para pimpinannya ya atau para manajernya, untuk memastikan semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip ini yang tadi dikembangkan. Yang keempat, Taylor juga memperkenalkan yang disebut dengan pembagian pekerjaan. Ya, bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antar manajemen. Manajemen mengambil alih sebagiannya daripada para pekerja. Jadi harus ada pembagian pekerjaan dan tanggung jawab yang jelas, ya, antara para pekerja dengan manajemen. Ini yang disebut sebagai prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang disampaikan oleh Taylor, Frederick Taylor. Kemudian masih ini ya. Ya, ada lagi tokoh yang memberi kontribusi pada pendekatan manajemen ilmiah di samping Taylor tadi, yaitu namanya Frank dan Lillian Gilbreth. Di sini fokusnya adalah Frank dan Lillian Gilbreth ini melakukan penelitian ya, bagaimana supaya orang bekerja itu bisa lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas. Jadi menurut Frank dan Lillian Gilbreth, ya dikurangi gerakan-gerakan tidak perlu dalam sebuah pekerjaan supaya bisa meningkatkan produktivitas. Ya, itu intinya yang disampaikan oleh manajer Frank dan Lillian Gilbreth. Kemudian konsepnya dikenal dengan time motion dan study. Kemudian Oke. Nah, ini intinya ya, di studi waktu gerak dari Frank dan Lillian Gilbreth ini, gunakan perintah waktu dan gerak untuk meningkatkan produktivitas, kemudian mempekerjakan karyawan yang memenuhi syarat terbaik, dan yang ketiga ada sistem insentif berdasarkan output. Jadi di sini pekerja itu dibayar berdasarkan kinerjanya. Itu sebenarnya diperkenalkan oleh Frank dan Lillian Gilbreth. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan bahwa sebaiknya semua pekerjaan itu melakukan gerakan yang pasti begitu ya, yang terpola dan tidak banyak menggunakan gerakan yang tidak bermanfaat bagi pekerjaan. Ya, jadi ada keterkaitan antara waktu dan gerak. Kemudian pekerjakan karyawan yang memenuhi syarat terbaik. Ya, jadi kita harus memilih karyawan secara selektif sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
kita sudah selesaikan untuk manajemen ilmiah. Ya, sorry, pendekatan ya manajemen ilmiah ya, saya spesifik manajemen. Nah, sekarang kita masuk lagi ke aliran administrasi umum, ya, tapi masih di pendekatan klasik. Oke, di Henry Fayol ini memperkenalkan dua konsep penting dalam manajemen, yaitu fungsi-fungsi manajemen dan 14 prinsip dalam manajemen. Ya, makanya Henry Fayol ini disebut sebagai bapak manajemen karena dialah yang memperkenalkan konsep fungsi-fungsi manajemen, bahwa manajer dalam melakukan pekerjaannya itu harusnya melakukan 5 fungsi, ya, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling untuk mengelola organisasinya. Nah, kemudian ada juga 14 prinsip manajemen yang disampaikan oleh Henry Fayol. Yang pertama, pembagian pekerjaan. Ya, pembagian pekerjaan. Spesialisasi meningkatkan output dengan menjadikan karyawan lebih efisien. Nah, ini yang dipakai ya sampai sekarang, bahwa dalam struktur atau bagian organisasi itu para pekerja dikelompokkan menurut satu departemen atau bagian tertentu, dan setiap departemen itu karyawannya harus ahli di bidang di departemennya. Itu namanya division of work. Authority, wewenang, manajer harus memberi perintah dan wewenang memberi mereka hak untuk itu. Manajer, pimpinan ya juga harus diberikan wewenang untuk memerintah bawahannya. Yang kedua, yang ketiga, disiplin. Karyawan harus mematuhi dan menghormati aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, unity of command, kesatuan perintah. Setiap karyawan harus menerima perintah dari satu atasan. Yang kelima, kesatuan arah. Organisasi harus memiliki rencana kerja tunggal untuk memandu manajer dan karyawan. Saya bacakan saja ya, nanti Anda tanyakan kalau ada yang dipertanyakan di setiap slide ini. Yang keenam, kepentingan karyawan atau kelompok itu di bawah kepentingan umum. Ya, artinya kita ini harus menjadikan kepentingan organisasi sebagai kepentingan prioritas, ya, bukan kepentingan individu atau kelompok. Ya, organisasi adalah bagaimana kita mencapai tujuan organisasi. Remunerasi, penggajian, pekerja harus dibayar dengan upah yang adil sesuai dengan layanan mereka. Prinsip pemberian gaji yang sesuai dengan kinerja pegawai. Kemudian sentralisasi, keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan. Ada dua ya, kalau kita mengenal konsep sentralisasi dan desentralisasi. Kita pengambilan keputusan kebanyakan dimiliki oleh manajer ya, tetapi bukan berarti tidak ada keterlibatan bawahan di situ. Ya, jadi prinsip itu yang disampaikan oleh Fayol. Kemudian rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat dikendalikan, skala chain. Nah, ini kan kita harus menemukan jumlah yang ideal ya, karena kan terlalu organisasi yang terlalu gemuk, melebar kan, berarti satu manajer itu membawahi banyak bawahan. Kalau dia struktur organisasinya itu tinggi, kurus, berarti sedikit sekali bawahan dari manajer. Nah, ini yang
harus diperhatikan ya, kalau kita harus menentukan jumlah bawahan yang optimal yang bisa dikendalikan oleh manajer. Order, ketertiban, orang dan bawahan harus di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, jadi ya harus ada jaminan bahwa semua orang itu ada di tempat ketika proses produksi itu dilakukan dan berada di tempat yang tepat pula. Kemudian juga bahan yang dibutuhkan untuk melakukan proses di perusahaan ya, atau di pabrik itu harus tersedia. Itu namanya ketertiban menurut Payol. Kemudian equity, keadilan. Manajer harus baik dan adil pada bawahan mereka. Ya, di prinsip keadilan, fairness itu juga dijunjung tinggi dalam manajemen mengelola organisasi, kemudian dalam memimpin bawahannya. Yang ke-12, stabilitas masa jabatan. Manajemen harus menyediakan perencanaan personil teratur dan memastikan bahwa pengganti tersedia untuk mengisi kekosongan. Stability masa jabatan personil. Jadi kita harus menciptakan stabilitas dalam organisasi. Nah, supaya orang menjadi tenang bekerja. Nah, itu yang dimaksud oleh Payol. Inisiatif, karyawan yang diizinkan memiliki prakarsa akan memiliki usaha tingkat tinggi. Nah, jadi sebaiknya juga karyawan tidak terlalu dibatasi ya. Karyawan bisa saja melakukan hal-hal yang kreatif ya untuk melakukan pekerjaan supaya mencapai tujuan secara optimal. Nah, jadi makanya juga di samping tadi semua keputusan itu tersentralisir, ya bukan berarti kita tidak memberi ruang atau kebebasan kepada karyawan untuk melakukan inisiatif terhadap pekerjaannya. Nah, itu menurut Payol. Yang terakhir, semangat kebersamaan atau esprit de corps, ya mendorong semangat tim akan membangun harmoni dan persatuan dalam organisasi. Jadi berikan kebanggaan kepada karyawan bahwa mereka adalah bagian dari suatu organisasi. Ya, itu menurut Payol. Kalau orang sudah bangga dengan organisasinya, saling memiliki kebersamaan, loyalitas satu sama lainnya, maka itu akan membuat produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Itu menurut Payol. Yang sekarang masih kita gunakan, ya, prinsip-prinsip sekarang masih digunakan. Padahal itu sudah dikeluarkan oleh Payol. Ya, itu sejak zaman dulu. Nah, kemudian ya, jurnal administratif. Kita masuk lagi ke Weber. Nah, ini masih tokoh yang ikut memberi kontribusi juga di aliran administratif umum tadi, yaitu Max Weber. Saran. Weber mengembangkan teori kewenangan berdasarkan kebijakan organisasi birokrasi berdasarkan pada rasionalitas, prediktivitas, impersonalitas, kompetensi teknis. Nah, bisa dijelaskan di sini ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ya, teorinya Weber, Max Weber. Yang pertama, spesialisasi. Pekerjaan dipecah menjadi sederhana, rutin, dan terdefinisi dengan baik. Ya, jadi harus ada job deskripsi yang jelas. Setiap karyawan atau setiap orang itu harus jelas pekerjaannya. Dan mereka harusnya ahli atau terampil di bidangnya. Ya. Karena
mereka melakukan pekerjaan rutin dan berulang terus kan, sehingga semakin ahli. Nah, itu juga biasa yang membuat orang menjadi tidak ahli ya, karena belum tuntas di satu bidang, ya pindah lagi ke bidang lain. Biasa organisasi, proses mutasi terlalu cepat sehingga belum sempat ahli di satu bidang, terus ke bidang lain lagi, mengenal lagi pekerjaan yang benar. Menurut Weber tidak seperti itu ya. Seorang karyawan itu harus konsisten di situ ya, dan harus spesialis di tempatnya atau di bidangnya. Yang kedua, authority hierarki kewenangan. Jabatan diorganisasikan dalam hierarki dengan rantai komando yang jelas. Jadi ya, Max Weber ya mengatakan ya, struktur organisasi itu harus tegas, memperlihatkan di mana garis kewenangannya, di mana garis lininya antara atasan dan bawahan. Ya, tidak boleh ada yang mengambang situ. Semua harus pimpinannya siapa, bawahannya siapa, dan pimpinan memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada bawahan. Jadi, tidak boleh ada yang yang menjadi pimpinan di luar rantai hierarki organisasi yang sudah ditetapkan. Itu menurut Weber. Formal selection, orang yang dipilih untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan pada kualifikasi teknis. Ya, jadi ya, ini juga prinsip rekrutmen ini, ya, menurut Weber. Ya, kita harus seleksi betul itu karyawan. Ya, jangan sampai kita memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak cocok ya, atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut. Keempat, formal rules and regulation, aturan formal dan regulasi. Aturan-aturan yang ada tadi itu harus diatur ya secara formal. Kemudian kalau perlu ya sampai SOP-nya harus jelas, rinci, dan orang tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan di luar SOP tersebut. Jadi SOP yang kita kenal sekarang itu sebenarnya itu sudah lama dikembangkan oleh Max Weber ya. Tapi masih relevan teori-teori yang kita bahas ini dengan kondisi organisasi saat ini. Personality. Nah, ini juga Weber mengatakan tidak ada kecualinya itu peraturan. Ya, tidak ada perkecualian dalam hal standar, prosedur, kemudian aturan ya yang ditetapkan di perusahaan atau di organisasi. Tidak ada pengecualian, semua harus ikut di situ. Jangan ada aturan dalam aturan. Ya, itu kita harus seragam. Kemudian yang keenam, career orientation. Ya, manajer adalah karir profesional, bukan pemilik yang dikelolanya. Jadi Weber mengatakan ya semua SDM dalam organisasi itu harusnya bekerja secara profesional, ya, bekerja sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Kalau dia ada manajer ya dia harus profesional. Bagaimana supaya memaksimalkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, dan harus ada perbedaan di sini ya. Manajer bukan pemilik unit yang dikelolanya. Ya, jadi Weber mengatakan ya sebaiknya itu dipisahkan itu antara manajernya dan pemiliknya. Itu namanya profesional kan. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan kecil itu, perusahaan-perusahaan keluarga, biasanya pemilik juga sekaligus sebagai manajer. Nah, kalau menurut Weber ya tidak boleh begitu ya. Kalau manajer itu orang profesional, karena nanti ditakutkan organisasi itu tidak bisa berjalan secara maksimal karena ada kepentingan individu di situ. Ya, tapi kalau manajer profesional, ya dia betul-betul menjalankan pekerjaannya untuk kepentingan organisasi secara umum atau secara menyeluruh. Kalau pemilik, ya bisa saja yang menjadi manajer di situ, tapi kepentingan pribadi yang diutamakan. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Ya, kita sudah tuntaskan ya di 2 pendekatan, sudah tuntas tadi. Klasik, ya pendekatan general, pendekatan klasik, aliran manajemen ilmiah dan administrasi umum. Kita sudah tuntaskan di pendekatan klasik. Masih ada waktu ya. Sekarang kita ya masuk ke pendekatan kuantitatif. Oke. Nah, kalau pendekatan dalam perkembangan selanjutnya, manajer itu kemudian dituntut untuk memahami apa namanya teknik kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah mulai diadopsi ilmu-ilmu matematika, statistik, dan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah di organisasi. Kalau dulu betul-betul yang diandalkan adalah katakanlah nalar ya, atau keahlian, skill dari manajernya itu sendiri secara subjektif. Tetapi kalau di pendekatan kuantitatif itu lebih banyak menggunakan teknik-teknik yang diadopsi dari matematika, statistik, komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah perusahaan atau organisasi. Nah, contohnya ini ya, ada statistik, model optimasi, simulasi komputer, dan teknik kuantitatif lain untuk kegiatan manajemen. Nah, begitu pendekatan kuantitatif ini digunakan, itu diharapkan lebih objektif itu pengambilan keputusan, ya, bukan dikira-kira saja. Misalnya kita mau mengestimasi berapa jumlah kebutuhan bahan baku, ya, kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita nanti bisa menemukan berapa jumlah yang pas, dan melakukan simulasi, model simulasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dibanding kita hanya pakai perasaan saja, ya. Nah, itu mengapa pendekatan kuantitatif itu muncul, karena dia menilai kadang manajer itu mengambil keputusan yang subjektif ya, dan tidak rasional. Nah, kalau pendekatan kuantitatif itu ukurannya jelas, ya, karena menggunakan angka-angka. Ini contoh teknik yang digunakan ada linear programming, order quantity. Ini tadi yang saya contohkan ya. Bagaimana kita mengelola jumlah persediaan yang optimal itu berapa. Kan terlalu banyak juga kurang bagus, terlalu sedikit juga kurang bagus. Ya, maka kita menggunakan program economic order quantity. Jadi kita tidak mengira-ngira saja, tapi ada perhitungan yang kita bisa lakukan untuk menentukan jumlah yang tepat dalam melihat persediaan. Nah, pendekatan kuantitatif ini juga ya itu digunakan di manajemen karena saat itu juga pendekatan ilmu matematika, statistik, dan komputer juga berkembang, maka itu juga diadopsi di manajemen, ya, digunakan oleh manajer untuk dasar pengambilan keputusan, termasuk membuat perencanaan juga ya. Oke, kemudian yang ketiga sudah tuntas ya di kuantitatif. Sekarang pendekatan perilaku. Mana tadi? Ini behavioral approach. Oke, sudah tuntas 1, 2. Sekarang pendekatan behavioral.
atau pendekatan perilaku. Oke, nah kalau tadi pendekatan kuantitatif itu pendekatan yang dilakukan oleh manajer dengan apa namanya menjadikan kuantitatif sebagai dasar mengambil keputusan, penggunaan matematika, statistik komputer, ya, dan sebagainya. Kalau di pendekatan perilaku lebih melihat perilaku orang yang bekerja dalam organisasi, yang biasa juga disebut dengan perilaku organisasi. Nah, di sini fokus di pendekatan perilaku itu adalah bagaimana manajer ini memotivasi, mengerahkan, membangun kepercayaan, bekerja dengan tim, dan mengelola konflik. Nah, ada beberapa tokoh yang memberi kontribusi pada pendekatan perilaku. Yang pertama, Robert Owen. Nah, ini Robert Owen itu pertama yang menjadi peletak dasar pendekatan perilaku. Sebagai latar belakang bahwasanya saat itu Robert Owen melihat bahwa kondisi pekerja itu sangat memprihatinkan. Pekerja diperlakukan seperti sebuah mesin, gitu. Ya, sementara manusia itu memiliki keterbatasan, ya, dan manusia tidak boleh hanya dipandang sebagai dari sudut pandang ekonomis, tetapi manusia itu juga adalah makhluk sosial. Maka perhatikanlah kondisi kerjanya, perhatikan lingkungan kerjanya, kemudian juga perhatikan kesejahteraannya. Itu intinya menurut Robert Owen. Apa yang harus diperhatikan? Peduli terhadap kondisi kerja yang bertingkat. Misalnya dalam hal jam kerja. Ya. Nah, dulu tidak ada batasan jam kerja. Ya, sekarang kan ada batasan kerja yang diberikan kepada karyawan. Nah, dulu manusia itu dianggap seperti sebuah mesin saja. Ya, dia harus bekerja terus untuk menghasilkan produk. Saya kira cukup ya, karena kita akhirnya sampai Robert Owen. Minggu depan saya lanjut di Robert Owen, dan selanjutnya sampai kita akan menutup materi sejarah perkembangan manajemen. Saya kira demikian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, saya buka pertanyaan ya. Sampai di Robert Owen. Terima kasih.